Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, ya Bu. Sebelumnya anak-anak masih ingat gak pelajaran kemarin? Aduh lupa Bu. Lupa Bu. Kalau hari ini tentang taubat berarti sebelumnya itu tentang maksiat. Kok tahu? Tentang syirik. Yang maksiat. Iya benar. Syirik itu termasuk maksiat. Iya. Yang kemarin mau Bapak Jaki ya Bu? Iya. Ada masih ingat kan pelajarannya? Kalau lupa nanti bisa direview kembali ya. Oke. Ya, Ibu. Untuk sekarang anak-anak fokus kepada Ibu ya. Siap. Oh iya, sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Ana. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang ayo bertobat. Lalu, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 5. Yang pertama, menguraikan pengertian taubat dengan benar. Lalu yang kedua, menelaah hakikat taubat dengan benar. Lalu yang ketiga, menguraikan syarat-syarat taubat dengan benar. Lalu yang keempat, menelaah keutamaan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani dengan benar. Lalu yang terakhir, menunjukkan perilaku hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani dengan benar. Baik. Sebelum ke materi kali ini, Ibu mau SBG terlebih dahulu ya. Ya Bu. Anak-anak bisa berdiri semuanya. Diikuti semua ya anak-anak. Ya Bu. Liriknya ada di videonya. Juga tak mampu menahan siksa neraka. Saudara Nabi Muhammad Kan. Segini aja ya anak-anak. Saya duduk kembali. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Hore! Materi yang pertama tentang pengertian taubat. Sebelumnya ada yang tahu taubat itu apa? Meminta maaf. Minta maaf. Kembali kepada Allah. Minta maaf ya. Kembali kepada Allah. Ada Kembali lagi? jalan yang benar. Kembali ke jalan yang Ya. Sebelumnya jalannya Salah. Bencong Bu. Kiri. Memperbaiki diri Bu. Memperbaiki diri. Yes. Yang disebutkan anak-anak tadi itu benar semuanya. Kalau yang lebih tepat itu berdasarkan bahasa Arab. Bisa nanti Mbak Amel kita tahu ya. Iya Bu. Ya. Secara bahasa taubat yang bermakna kembali. Ya. Yang bermakna apa? Kembali. Kalau secara istilah kita tolong dibacakan
Mas Nova? Taubat secara istilah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan dari belenggu yang membuatnya terus menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mas Nova. Ya, secara istilah itu taubat adalah kembali kepada Allah. Jadi kita itu kembali kepada Allah dengan melepaskan hati kita dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Jadi itu kita kembali kepada siapa? Allah. Dengan melepaskan belenggu dari dosa. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya hakikatnya, yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kita kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya ini bagaimana? Kenapa kita perlu menyesali? Diulangi lagi, Bu. Iya, benar ya, kata Mbak Fatma. Kita tidak mengulangi kembali. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Fatma. Perasaan hati yang tidak mengulangi atau menyesali perbuatan maksiat. Jadi ketika kita misalnya sholatnya ya mencuri atau sholatnya itu terlambat atau tidak dilaksanakan, padahal itu kewajiban. Kalau kita sudah mendapatkan perintah atau kewajiban dari Allah, kita itu harus melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakan, nanti kita berdosa. Kalau tadi contohnya itu mencuri itu kenapa disebut maksiat? Karena mengambil hak orang lain. Ya karena mengambil hak orang lain. Orang lain jadi Merugi. Jadi sedih, jadi kecewa, jadi hal lainnya lah ya, marah dan lain-lain. Nah, ketika kita bermaksiat tadi lalu menyesalinya, itu artinya kita bertaubat. Seperti itu ya. Apakah sudah bisa dipahami dari sini? Lalu selanjutnya, wujud nyata taubat. Kalau tadi tentang hakikat taubat, lalu wujud nyata taubatnya. Dari gambar kedua ini, misal yang kiri, ini tentang apa? Sholat. Ya, benar ya. Ini sholat Berjamaah. berjamaah atau sholat biasa lah ya. Melakukan Fardu. sholat. Ya, melakukan sholat fardu. Nah, kalau kita sholat itu artinya kita sudah taubat. Karena apa? Karena dari bacaan sholat itu ada kita menyesali perbuatan kita. Misalnya di duduk di antara dua sujud itu kan bacaannya bagaimana? Ada yang Warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, itu artinya salah satunya ada yang ya Allah ampunilah dosaku. Itu kita menyesali perbuatan kita bahwa sebelumnya itu telah bermaksiat. Lalu kalau kita bangun tidur sholat subuh, kita meminta ampun pada Allah. Sholat duhur juga setelah kita melakukan kegiatan kita menyesali perbuatan kita seperti itu. Lalu yang kanan itu tentang apa? Istighfar. Istighfar. Astagfirullah gitu ya. Ya. Ya, itu artinya apa astagfirullah itu? Meminta maaf. Ya, meminta maaf atau ampuni aku ya Allah. Ampuni kesalahanku ya Allah. Seperti itu kan. Nah, kalau kita telah berbuat maksiat atau telah melakukan kesalahan, kita itu wujud nyatanya itu dengan istighfar. Selanjutnya, taubat itu mencakup beberapa hal, ada 3. Yang pertama, bisa minta tolong dibacakan Mbak Fatma. Penyerahan diri kepada Allah. Ya, terima kasih Mbak Fatma. Nah, yang pertama itu penyerahan diri kepada Allah. Jadi kita itu kalau taubat menyerahkan diri kita sepenuhnya, jiwa kita, pikiran kita dan segalanya. Jadi benar-benar kita menyesali perbuatan kita. Lalu yang kedua, bisa minta tolong dibacakan Mbak Amel. Inabah kembali kepada Allah. Ya, terima kasih Mbak Amel. Yang kedua itu inabah, kembali kepada Allah. Kalau tadi kita menyerahkan diri kita, yang kedua itu kembali itu sebelumnya memikirkan dunia. Kita itu telah kalau di sini jauh sama Allah. ya jauh dari Allah. Tadi kan anak-anak sudah kelas 10 ya. Kita sudah belajar, misal saja kita sudah mengobrol dengan teman-teman atau
melakukan apa? Lalu kita kembali kepada Allah, kita sholat kembali, kita istighfar kembali dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga, bisa minta tolong dibacakan Mbak Nabila. Konsisten dalam ketaatan. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Konsisten dalam ketaatan. Konsisten dalam ketaatan itu kita itu selalu berbuat taat. Misal saja tadi kita sholat, nah kita itu selalu konsisten, selalu melakukan sholat subuh, ya istiqomah ya. Kita selalu istiqomah bertaubat dan lain-lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Bu, kalau tobat sambel gimana, Bu? taubat apa? Tobat sambel. Terus diulangi lagi, diulangi lagi. Kalau perkara itu kan seperti tadi ya, misal saja sholat subuh kita sudah bertaubat. Nah, lalu ketika pagi harinya kita melakukan kesalahan, nah lalu sholat duhurnya taubat lagi, lalu maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi gitu ya. Iya. Nah, kalau gitu itu sifat Allah itu beda dengan kita manusia, tidak bisa disamakan. Kalau sifat Allah itu maha pengampun, maha itu artinya apa? Yang paling. Nah, kalau pengampun kan memaafkan. Nah, artinya Allah itu selalu memaafkan. Bahkan Allah itu menyukai kalau kita kembali. Jadi tidak peduli bagi seberapa besar dosa kita, Allah itu suka hambanya itu kembali kepada Allah. Ya, yang memaafkan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Lalu selanjutnya, cara taubat menurut Imam Nawawi berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil maupun dosa besar. Jadi taubat itu wajib. Karena apa? Karena sebenarnya dari Allah dan untuk Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita sadar dirilah bahwa kita itu perlu kembali kepada Allah. Jadi taubat itu wajib. Ya. Lalu syarat-syarat taubat yang diterima taubatnya itu ada 6. Yang pertama, Islam ya. Yang kedua, menyesali dosanya. yang ketiga, Yang ketiga menyadari kesalahan. Yang keempat ikhlas melakukannya. Yang kelima berbanyak membaca istighfar. Yang terakhir berjanji tidak akan mengulangi. ya. Terima kasih Mas Nopal. Ya, syarat-syarat taubat itu ada 6 ya. Seperti yang disebutkan Mas Nopal, itu ada Islam, menyesali dosanya, menyadari kesalahan, ikhlas melakukannya, lalu membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Ya, cukup sekian yang dapat disampaikan. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, ada. Bu. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Dan sebelumnya ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Taubat itu wajib. Ya, Dilakukan sesegera mungkin. Ya. Tidak ada batasan waktunya. Ya. Selagi masih hidup dan sebelum kiamat. Ya, terima kasih Mbak Fatal. Beri tepuk tangan untuk Mbak. Baik, tadi taubat itu wajib dan harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan sebaik mungkin. Semoga ilmu yang dapat Ibu sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu cukupkan sampai di sini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.